Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Matokan dengan NIM 2007010220 dari kelas D semester 4 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi dari kelompok 1 yaitu kanker payudara. Tujuan dari saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas epidemiologi penyakit tidak menular yang dibimbing oleh Bapak Soleman Landi, SKM, MSc. Yang pertama adalah pengertian dari kanker payudara itu sendiri. Kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada jaringan yang ada di payudara tumbuh tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sekitarnya. Kanker payudara bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau lobulus atau di saluran duktus yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat di dalam payudara. Meski lebih sering terjadi pada wanita, kanker payudara juga bisa menyerang pria. Sekarang kita akan memasuki epidemiologi pada kanker payudara. Kanker payudara menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia. Data Globocan tahun 2020, jumlah kasus baru kanker payudara mencapai 68.858 kasus atau 16,6% dari total 396.914 kasus baru kanker di Indonesia. Sementara itu, untuk jumlah kematiannya mencapai lebih dari 22.000 jiwa kasus. Berdasarkan data Riskesdas prevalensi tumor atau kanker di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan dari 1,4 per 1000 penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 penduduk pada tahun 2018. Sedangkan data Global Burden of Cancer Study atau Global CAN dari World Health Organization atau WHO mencatat total kasus kanker di Indonesia pada 2020 mencapai 396.914 kasus dan total kematian sebesar 234.511 kasus. Berdasarkan grafik di samping, kanker payudara memiliki kasus baru tertinggi di Indonesia sebesar 65.858 kasus atau 16,6% dari total 396.914 kasus kanker di Indonesia. Penyebab dan faktor risiko pada kanker payudara. Yang pertama adalah kebiasaan merokok atau minum minuman beralkohol. Yang kedua, kelebihan berat badan atau obesitas. Yang ketiga, pola makan yang tidak sehat. Dan yang keempat adalah faktor keturunan dari keluarga. Berikutnya adalah klasifikasi jenis kanker payudara. Yang pertama ialah ductal carcinoma in situ. Ductal carcinoma in situ tumbuh di saluran air susu tetapi tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. Ductal carcinoma in situ termasuk kanker stadium awal yang mudah diobati. Yang kedua ialah lobular carcinoma in situ. Lobular carcinoma in situ adalah kanker yang tumbuh di kelenjar penghasil air susu. Sama seperti ductal carcinoma in situ, jenis kanker ini tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. Yang ketiga ialah invasive ductal carcinoma. Invasive ductal carcinoma tumbuh di duktus dan bisa menyebar ke jaringan sekitarnya. Bahkan bisa menyebar ke area tubuh yang lain. Invasive ductal carcinoma terjadi pada 70-80% kasus kanker payudara. Yang keempat adalah invasive lobular carcinoma. Invasive lobular carcinoma adalah kanker yang awalnya tumbuh di kelenjar air susu, tetapi kemudian bisa menyebar ke jaringan di sekitarnya. Berikutnya adalah gejala pada kanker payudara, yaitu meliputi yang pertama adalah benjolan di payudara, yang kedua perubahan kulit di payudara, yang ketiga keluar cairan berwarna dari puting, yang keempat puting susu masuk ke dalam atau tertarik. Yang kelima, kelenjar getah bening membengkak. Dan yang keenam, payudara membesar sebelah. Sekarang kita akan masuk pada patofisiologi kanker payudara. Yang pertama, kanker payudara primer. Sebagian besar kanker payudara ditandai dengan fibrosis jaringan stroma dan epitel payudara. Seiring pertumbuhan kanker dan invasi kanker ke jaringan sekitar, respon desmoplastik menyebabkan pembendekan ligamentum supercilium Cooper sehingga terjadi gambaran retraksi kulit payudara. Saat aliran limfatik dari kulit ke kelenjar getah bening lokal terhambat,
terjadilah edema lokal yang ditandai oleh tampilan kulit jeruk. Yang kedua, kanker payudara kelenjar getah bening aksila. Saat kanker payudara primer membesar, sel kanker menyusup ke celah antar sel dan pindah ke sistem limfatik menuju kelenjar getah bening regional, terutama kelenjar getah bening aksila. Kelenjar getah bening yang terlibat awalnya teraba lunak, namun menjadi keras dan mengalami konglomerasi seiring pertumbuhan sel kanker. Yang ketiga ialah metastis jauh. Metastis jauh terjadi secara hematogenik setelah neovaskularasi aliran darah vena yang terlibat dalam metastis jauh, antara lain vena interkostal dan aksila menuju paru-paru dan plexus vena bason yang menuju kolumna vertebra. Selanjutnya adalah pencegahan pada kanker payudara. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, memiliki waktu istirahat yang cukup. Yang ketiga, berolahraga secara rutin. Yang keempat, pemeriksaan rutin dan teliti dengan sadari. Yang kelima, tidak merokok atau minum minuman beralkohol. Dan yang keenam, menyusui anak hingga berusia 2 tahun. Yang terakhir ialah program pada kanker payudara. Yang pertama, community, yaitu meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan kanker melalui kegiatan bersifat promotif, preventif, dan suportif. Yang kedua, programs, meliputi bidang penyuluhan dan pendidikan, bidang organisasi, bidang pelayanan sosial, bidang umum, dan bidang penelitian dan registrasi. Sekian dari saya penjelasan dari kelompok 1 tentang kanker payudara. Terima kasih.